Berikut adalah cerita dan fakta tentang perjalanan sejarah suku Batak dari asal-muasal hingga menjadi masyarakat modern. Di jantung Pulau Sumatera, berdiri sebuah peradaban tua yang tangguh, keras, namun penuh warna. Inilah kisah panjang suku Batak dari legenda asal-usulnya di Pusuk Buhit, masa kelam kanibalisme, gejolak perang Padri, hingga transformasinya menjadi bagian dari wajah modern Indonesia. 1. Asal-usul anak gunung dan darah langit. Legenda Batak berakar di sebuah tempat sakral bernama Pusuk Buhit, di dekat Danau Toba. Menurut kepercayaan, nenek moyang pertama mereka adalah si Raja Batak, yang dipercaya turun dari langit atau berasal dari bangsa keturunan dewa. Si Raja Batak diyakini memiliki 2 anak yang menyebar dan menjadi nenek moyang dari berbagai marga Batak, Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Mandailing, dan Angkola. Sistem kekerabatan marga menjadi struktur sosial paling kuat dalam budaya Batak. Dua zaman kanibalisme dan masyarakat adat. Sebelum masuknya agama besar dan pemerintahan kolonial, masyarakat Batak hidup dalam sistem adat yang tertutup dan kuat. Di wilayah pedalaman, beberapa kelompok dikenal mempraktikkan kanibalisme, terutama sebagai bagian dari hukuman adat, ritual magis, atau bentuk intimidasi terhadap musuh. Namun, perlu dicatat bahwa praktik ini tidak dilakukan oleh semua komunitas Batak, dan biasanya sangat terbatas. Dalam banyak hal, ini lebih sebagai alat ketakutan dalam peperangan dan pertahanan wilayah. Sistem adat Batak sudah sangat maju, mengenal hukum, adat Dalihan Tolu, pembagian kekuasaan, dan pertanian. Mereka hidup mandiri dan kuat secara budaya, namun tetap rentan terhadap konflik antar suku atau pengaruh luar. 3. Perang Padri, persinggungan dengan dunia Islam. Awal abad ke-19, gelombang Islamisasi yang dibawa oleh para ulama dan pejuang Minangkabau memunculkan konflik besar, Perang Padri, 1803-1837. Meski awalnya perang ini terjadi di wilayah Minangkabau, dampaknya menjalar ke tanah Batak, terutama wilayah Mandailing dan Angkola. Sebagian masyarakat Batak di selatan memeluk Islam, dipengaruhi oleh dakwah maupun tekanan perang. Di sisi lain, terjadi konflik budaya dan kepercayaan antara adat Batak dengan ajaran Islam Puritan yang dibawa oleh kaum Padri. Beberapa tokoh Batak seperti Sisingamangaraja hingga 12 bangkit menjadi pemimpin spiritual dan politik, memperjuangkan adat dan tanah Batak dari pengaruh luar termasuk kolonialisme Belanda yang kemudian memanfaatkan konflik ini untuk memperluas kekuasaannya. 4. Datangnya Injil, perubahan arah sejarah. Tahun 1860-an, misionaris Jerman dari lembaga Rheinische Missionsgesellschaft, RMG, seperti Nommensen, tiba di tanah Batak. Di wilayah Toba dan sekitarnya, mereka mulai mengubah sejarah dengan menyebarkan ajaran Kristen. Suku Batak mulai mengalami revolusi pemikiran, dari adat yang keras menuju pemahaman moral baru melalui agama. Dalam waktu kurang dari 1 abad, tanah Batak berubah menjadi salah satu wilayah Kristen terbesar di Asia Tenggara. Gereja menjadi pusat pendidikan, kesehatan, dan modernisasi. 5. Evolusi ke masyarakat modern. Pendidikan dan kekristenan melahirkan generasi intelektual Batak, dari dokter, guru, pengacara, hingga pejuang kemerdekaan. Nama-nama besar seperti Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Amir Syarifuddin, hingga Raja Inal Siregar muncul sebagai tokoh nasional. Di era modern, suku Batak tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tegas, pekerja keras, dan menjunjung tinggi martabat marga dan keluarga. Kini, adat Batak tetap hidup dalam pesta pernikahan, upacara kematian, horas, saur matua, dan musyawarah adat, berdampingan dengan agama dan nilai-nilai global. Dari mitos langit ke bumi, dari kanibalisme ke kemanusiaan, dari perang ke perdamaian, suku Batak telah menempuh perjalanan panjang. Sejarah mereka bukan hanya milik Danau Toba, tetapi juga bagian dari kisah besar Indonesia. Seteres do iba karejo dibayan si Fir'aunon, dang adong di sontuak, dohot sigaret Lukman.